Halo Bapak, Mama, Saudara semua, bantu subscribe di channel F Obat Malekari ST dan jangan lupa untuk support selalu ya. Shalom, Bapak Mama, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana-mana tempat saudaraku berada. Saat ini berjumpa kembali dengan saya dalam satu program pelayanan, yaitu doa dan firman atau mesbah doa dan renungan. Saudara kekasih Tuhan, bahwa pada waktu kemarin di dalam mesbah doa dan renungan kita telah sama-sama belajar tentang bagaimana kita menghadapi situasi bencana, pencobaan-pencobaan yang ada. Bahwa dikatakan oleh firman Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan itu dilihat dari sudut pandang Allah, maka itu sangat ataupun dikatakan biasa, oleh karena Allah itu besar, Allah itu luar biasa di dalam nama Yesus. Pada saat kita dicobai, Dia tidak akan membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Pada saat kita mengalami pencobaan, Dia memberikan kita jalan keluar supaya kita sanggup untuk memikul dan menjalani di dalam menghadapi pencobaan itu sendiri. Saudara-saudara kekasih Tuhan, saat ini saya akan membawa kita untuk kembali kita sama-sama belajar akan bagian firman Tuhan dalam mesbah doa dan renungan ini di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Untuk itu sebelum kita masuk di dalam renungan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami, firman yang hidup itu. Saat ini Tuhan, mari lewat Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami di dalam pelayanan mesbah doa dan renungan ini, supaya kemudian menjadi berkat bagi kami semua, bagi semua kami yang mengikuti acara ini, yang senantiasa terus mau mendengar akan firman Tuhan di tengah situasi pencobaan yang sedang melanda seluruh dunia ini. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan kami boleh memperoleh suatu kejamin kepastian bahwa Yesuslah sumber pokok daripada perlindungan dan keselamatan itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Ini sembahyang doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saya baca sekali lagi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang tadi saya katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang sedang kita alami dan yang pasti kita akan alami ke depan, ini suatu hal yang dikatakan oleh Alkitab, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa itu pencobaan-pencobaan biasa. Karena dilihat daripada sudut pandang Allah. Karena Allah itu luar biasa, Allah itu dahsyat. Allah itu di dalam nama Yesus, itu adalah Allah Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat di dalam segala hal. Dan untuk itu, saudara kekasih Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini merupakan bagian firman yang disampaikan oleh Allah lewat Rasul Yohanes di Pulau Patmos kepada jemaat di Philadelphia. Saudara kekasih Tuhan, bahwa kalau kita membaca bagian firman Tuhan dari apa yang disampaikan kepada jemaat di Philadelphia, ada perkataan firman Tuhan yang mengatakan di sini bahwa Allah tahu seberapa jauh kemampuan daripada jemaat di Philadelphia.
Saudara kekasih Tuhan, tetapi di sini bahwa dengan ukuran kekurangan itulah Allah melihat bahwa mereka di dalam situasi menghadapi tantangan, pergumulan hidup dan pencobaan. Allah melihat bahwa mereka punya kehidupan bergantung kepada Allah, menuruti firman Allah, dan terus tekun menantikan Allah di dalam nama Yesus. Yang kemudian itulah yang memberikan satu kepastian jaminan bahwa Allah pasti memberikan perlindungan. Kenapa? Menuruti firman Allah. Di sini dikatakan ayat yang ke-10 tadi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Kuntinya adalah menuruti firman di dalam melakukan ketekunan untuk menantikan Tuhan, menantikan uluran tangan Tuhan, menantikan perlindungan Tuhan. Bahwa ini satu realita. Kehidupan kita hidup di dunia ini tidak terlepas yang namanya pencobaan, tidak terlepas yang namanya badai gelombang ataupun tantangan persoalan. Tapi saudara di sini, saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata di sini bahwa karena kamu menuruti firman-Ku dan untuk tekun menantikan Aku, ada jaminan Tuhan di sini, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Haleluya, Bapak Saudara kekasih Tuhan. Yang saya mau katakan di sini adalah ada kepastian, ada jaminan di dalam firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yaitu firman yang berbicara tentang Kristus. Firman Yesus itulah yang memberikan satu kepastian jaminan tentang kehidupan di dalam perlindungan, di dalam kita menikmati hadirat dan pertolongan Tuhan. Kepastian di dalam firman Kristus itulah yang memberikan kepastian tentang keselamatan kekal. Karena Dia berkata bahwa Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang hendak kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku, dia tidak akan sampai kepada Bapa. Haleluya, Bapak Saudara kekasih Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, firman Kristus, Injil, firman itulah yang memberikan satu kepastian. Saudara kekasih Tuhan, saya mau katakan di sini bahwa berbicara tentang firman, berbicara tentang jaminan perlindungan, maka kita harus benar-benar harus memahami dan mengerti dan harus betul-betul terus hidup dan mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang akan memberikan satu kepastian jaminan. Saudara kekasih Tuhan, di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah, haleluya, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, amin. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat yang ke-17, Roma pasal 1. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, haleluya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman, haleluya. Yang tadi saya katakan tadi bahwa menurut konteks bacaan tadi di dalam Wahyu ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Saudara kekasih Tuhan, firman yang tadi saya katakan bahwa firman yang mana? Firman tentang Kristus, firman Kristus. Kita baca lagi Roma 10 ayat yang ke-17. Haleluya. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Ini satu bagian kebenaran. Firman yang mana? Di sana sini orang keluar sana sini tentang dia punya kebenaran, dia punya keyakinan, dia punya ajaran, dia punya doktrin dan lain sebagainya. Tetapi di sini
firman Injil ini memberikan satu jaminan kepastian yang tadi saya bilang. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu adalah sumber pokok daripada perlindungan keselamatan. Bukan saja keselamatan ataupun perlindungan di dunia, tapi juga keselamatan kekal. Haleluya. Ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Yang tadi di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Injil itu adalah kekuatan Allah yang memberi keselamatan. Injil itu adalah kekuatan Allah yang memberikan dan memastikan itulah kebenaran Allah. Tidak ada yang lain. Dan firman atau Injil itulah yang memberikan satu jaminan kepastian bahwa dari Injil atau firman itulah yang membangkitkan iman saya untuk percaya bahwa benar apa yang Yesus katakan di sini, bahwa kalau kamu melakukan firman-Ku, menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka otomatis ada jaminan di sini. Pada hari pencobaan itu, yaitu kamu dilindungi. Oleh siapa? Oleh Tuhan sang sumber daripada perlindungan. Yaitu siapa sumber perlindungan? Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Saudara kekasih Tuhan, jangan kemudian saudara-saudara jangan terkecoh dengan suasana bencana, tantangan persoalan, kemudian adanya hoaks sana hoaks sini, ajaran-ajaran palsu yang mengatakan ini bahwa Injil seolah-olah salah satu contoh adalah Yahya Waluni yang hari ini merasa diri tren oleh karena dia bilang bahwa Alkitab orang Kristen itu palsu dan lain sebagainya. Haleluya saudara, jangan gubris itu saudara. Itu orang-orang yang mungkin yang saya katakan orang-orang stres, yang tentu orang-orang pelarian, yang tidak punya kepastian hidup. Tetapi kita memiliki kepastian hidup. Saya dan saudara, oleh karena apa? Iman saya dan saudara yaitu mendengarkan firman Tuhan dan kemudian bertindak sesuai dengan firman Tuhan, yang kemudian terus berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu siapa? Firman itu siapa? Firman itu adalah Yesus Tuhan sendiri. Firman di dalam kita mendengarkan firman Kristus yang tadi dalam Roma tadi, dia memberikan jaminan keselamatan, dia memberikan satu kepastian tentang kebenaran. Dari Kejadian sampai Wahyu itu kebenaran Allah dan tidak bisa diotak-atik. Siapa yang mau menambah, mengurangi ataupun mau merusakkan kebenaran ini, maka dia berhadapan bukan dengan saya, bukan dengan para hamba Tuhan, tapi dia berhadapan dengan Allah yang punya firman kebenaran, yang mengilhami ataupun memberikan ilham kepada para hamba-hambanya. Haleluya saudara, ini satu kepastian. Makanya saudara kemarin dalam satu bagian firman yang saya katakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, yang kemudian di situ berbicara tentang pencobaan adalah pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, dan pasti Allah memberikan jaminan bahwa Dia tidak akan membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita, kemampuan kita manusia. Pada saat kita dicobai, Dia akan memberikan kita jalan keluar. Kita baca sekali lagi saudara. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya saudara kekasih Tuhan. Yang lalu saya katakan bahwa ada 3 hal dalam bagian firman itu yang tersirat di situ menurut saya di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, bahwa Allah setia hadir memberikan pertolongan. Dengan cara apa? Dengan cara saudara kekasih Tuhan yang kita sendiri ada di tengah pergumulan pencobaan. Salah satu contoh saudara yang saya sering katakan, misalnya saya yang kemudian dari bapak seorang tukang kayu, tetapi kemudian bapak meninggal pada saya SD kelas 2, bayangkan umur sekitar 8 tahun bersama 7 bersaudara, tapi kemudian kami hidup sampai dengan sekarang. Berjalannya waktu, apa yang kemudian memberikan jaminan saya bisa mendapat gelar di dalam dunia pendidikan, ada sekitar 2 dan 3 gelar, dan ada 7 bersaudara kami semua mengalami itu. Beberapa orang mencapai gelar sarjana. Oleh karena apa? Tuhan turut terlibat. Dia setia dan Dia tidak memberikan atau mengizinkan pencobaan itu melampaui kekuatan saya dan saudara.
Ada kepastian di sini. Makanya di dalam bagian firman Tuhan ini dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10, syaratnya adalah supaya kita terlindung, supaya kita dapat terjaga, supaya kita boleh dapat diselamatkan dari pencobaan, hari pencobaan itu. Syaratnya adalah turuti firman Tuhan. Tekun menantikan Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Firman itu jaminan. Firman siapa? Firman Kristus yang tadi di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Mendengarkan firman Tuhan, karena firman itulah firman Kristus. Roma 1 ayat 16 dan 17. Injil itu adalah kekuatan Allah yang memberi keselamatan. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menjamin tentang kebenaran firman Tuhan Kejadian sampai Wahyu. Bukan palsu-palsu, bukan abal-abal, tetapi ini kebenaran firman Tuhan yang memberikan jaminan. Dan dari firman itulah kita diberikan jaminan, ada kepastian Yesus menyelamatkan saya dan saudara. Di saat kita mengalami pencobaan ataupun di saat kita akan berjalan dalam pergumulan hidup kita dan ada tantangan-tantangan persoalan kita yang ada di depan kita. Tetapi ingat bahwa saudara, kekasih Tuhan, di sini ada jaminan bahwa yang penting kita selalu harus hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, membaca firman-Nya, mendengarkan firman-Nya, melakukan firman-Nya dengan tekun, yaitu terus berdoa, terus menyembah Dia, terus melakukan kebenaran firman Tuhan, terus berbuat hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan terus hidup berkomitmen dengan andalkan Tuhan, berkomitmen dengan Tuhan, percaya pada Tuhan. Pasti saudara, badai kehidupan pergumulan yang kita hadapi akan berlalu. Salah satunya saudara kasih Tuhan tentang bencana wabah corona dan lain sebagainya. Tuhan memberikan jaminan. Saya percaya terlalu kecil virus itu, terlalu kecil untuk Tuhan angkat dan lepaskan. Kuncinya adalah andalkan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, percaya firman Tuhan, yakin bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Andalkan Dia, maka kita akan memperoleh satu kepastian, memperoleh satu jaminan keselamatan. Karena Dialah sumber pokok daripada perlindungan dan keselamatan bagi saya dan saudara. Di tengah hidup ini, di tengah perjalanan kita ini, bahkan jaminan kekekalan, jaminan kepastian hidup, surga, kedatangan Tuhan yang akan datang kedua kali. Dialah akan datang dan Dia satu-satunya yang akan datang untuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Haleluya saudara dikasih Tuhan. Bahwa ini adalah kepastian. Yang tadi saya katakan bahwa kunci adalah kita mau hidup menurut firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, terus hidup di dalam pergaulan yang karib dengan Tuhan. Sebagaimana saya sering kasih contoh, Ayub, dia mengalami suatu bencana badai yang sangat hebat. Yang saya ambil satu contoh sama dengan waktu yang lalu kita di NTT, contohnya di Adonai, saudara kita, dan di Lembata. Korban nyawa, korban harta. Ayub pun mengalami itu semua. Tapi kemudian pada akhirnya dia merenungkan bahwa ternyata dia keluar dari kandungan ibu, dia tidak membawa apa-apa dan dia tidak punya siapa-siapa. Dia pun kembali pun demikian. Dia merenungkan di sini Allah lah di atas segala-galanya. Itulah yang membuat betapa dia berharga di hadapan Allah. Akhir hidup perjalanannya, 2 kali lipat Allah menggantikan semua, harta, milik, benda, segala macam, bahkan keturunan. Luar biasa, ada jaminan di situ. Hidup mendengarkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan kebenarannya, terus percaya pada Tuhan, yakin Dialah satu-satunya juru selamat. Jangan tersesat yang berbagai macam ajaran-ajaran palsu ataupun berbagai macam trik-trik, model-model yang muncul di media-media dan sebagainya, yang seolah-olah mau membawa kita untuk seolah-olah melunturkan iman kita dan membuat kita seolah-olah tertipu dengan berbagai macam hal-hal itu semua. Ini kepastian firman Tuhan yang telah memberikan jaminan bahwa hanya firman Yesus itulah yang ada di dalamnya menjamin keselamatan, menjamin tentang perlindungan, menjamin tentang keberkatan, menjamin tentang kekekalan hidup, menjamin tentang perlindungan. Dan inilah yang bagian adalah yang kita pelajari di sini tentang bagaimana salah satu adalah jemaat di Philadelphia, mereka mendapat kepastian jaminan ini bahwa ukurannya adalah apa? Mereka selalu mau tekun menantikan Tuhan. Dengan apa? Menuruti firman Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, ada satu sejarah cerita yang terakhir saya pelajari bahwa
pada waktu Tuhan Yesus berbicara firman di atas Bukit Zaitun tentang akhir zaman di dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Saudara kekasih Tuhan, ataupun di pasca setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga tahun 70 Masehi, ternyata tentang Yerusalem yang kemudian diserang. Tetapi saudara kekasih Tuhan, ceritanya bahwa umat Kristen pada waktu itu mereka menuruti firman Tuhan. Serangan yang datang dan menghancurkan Yerusalem, tetapi ada mereka mendengarkan ataupun mereka mengikuti firman Tuhan bahwa salah satunya orang di Yudea dia jangan turun ke Yerusalem, atau orang yang di pegunungan dia jangan turun ke kota. Mereka melakukan itu secara benar. Dan apa yang terjadi? Menurut catatan sejarah, tidak ada satupun yang mengalami bencana itu ataupun tidak ikut diserang, dibantai, tapi mereka diselamatkan. Kenapa? Dia menuruti firman Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, bahwa hal sepele yang saya sering kasih contoh sekarang wabah corona, pemerintah yang adalah wakil Allah punya tujuan ataupun cara solusi hanya sederhana untuk bagaimana memutuskan mata rantai. Pakai masker, kalau keluar pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jauhkan kerumunan dan sebagainya. Hal hanya sepele sederhana, itu yang saya katakan solusi yang Allah berikan lewat pemerintah. Kemudian kita melakukan itu, sama juga kita melakukan firman. Maka kemudian apa? Kita akan terlindung, terluput. Sederhana, tetapi bermanfaat. Saudara kekasih Tuhan, inilah bagian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan dan saya bagikan kepada saya dan saudara. Saya percaya saudara, bahwa apapun yang sedang kita alami, apapun persoalan yang saya dan saudara alami, yang ke depan tentu kita akan diperhadapkan berbagai macam tantangan, pencobaan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali di saat akhir zaman ini. Tetapi mari, inilah jaminan firman Tuhan. Firman Tuhan itu firman Kristus, bahwa jikalau kita menuruti firman, yaitu mulai dengan belajar membaca, mendengarkan firman Tuhan, belajar untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, dan terus hidup mempersekutukan diri dengan Tuhan, membangun mesbah pribadi, mesbah keluarga, mesbah pujian dan doa, kehidupan kita terus hidup melayani. Maka saudara, jaminan itu ada, karena firman Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Firman atau Injil itulah yang memberikan kepastian tentang kebenaran yang tadi saya katakan, Kejadian sampai Wahyu. Ini firman Tuhan, kebenaran, jaminan, dan dialah yang telah menjadi sumber dan kepastian sebagai pokok perlindungan dan keselamatan, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Yang saya sering katakan dan semua hamba Tuhan katakan, dia telah membuktikan kesetiaan, ketaatannya terhadap dunia. Bagi setiap orang yang percaya, dia rela memikul dan menanggung sengsara dan menjalani segala penderitaan dan pencobaan, rela mati di atas kayu salib. Haleluya. Dan kemudian dia mati, dia bangkit, dan itulah jaminan kemenangan bagi saya dan saudara. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, ini bagian firman Tuhan. Mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, pokok sumber jaminan perlindungan dan keselamatan, bukan saja di dunia tapi di akhirat kekal. Tuhan Yesus yang akan datang yang kedua kali. Tuhan Yesus yang pada waktu yang lalu telah ada dan membuktikan kasih setia, anugerah lawatan Tuhan bagi dunia, yaitu dengan rela menderita, dengan rela memikul setiap beban persoalan, dan rela disalibkan, tetapi telah rela setia sampai mati di atas kayu salib. Dan di situlah Allah Bapa memberikan luar biasa anugerah oleh nama Yesus, takluk semua yang ada di atas, di langit, di atas, di bumi, dan di bawah bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan memberikan kami jaminan bahwa pencobaan-pencobaan itu pasti selalu ada. Tetapi setiap orang yang percaya, mau hidup menuruti firman Allah, mau hidup bersekutu dengan Allah, mau terus hidup membangun hidup yang berkenan dengan Allah, dengan Tuhan Yesus Kristus Tuhan, dan mengakui keberadaan Allah Yesus Kristus Tuhan lewat Roh Kudus yang sedang bekerja di masa anugerah ini,
maka dia pasti diselamatkan. Dia pasti terlindung daripada hari pencobaan-pencobaan yang pasti terus akan terjadi. Menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih atas firman Tuhan, karena kami percaya bahwa ini kebenaran firman Tuhan. Haleluya, kami percaya. Tuhan, dimanapun kami berada, saudaraku, Engkau lindungi kami, pagari kami bungkus dengan kemuliaan darah Yesus. Dan mari Tuhan Yesus, apapun masalah pergumulan serta pencobaan-pencobaan yang kami alami, yang Engkau katakan itu pencobaan biasa, karena Engkau memberikan kepastian, ada kesetiaan, Engkau hadir memberikan uluran tangan dan memberikan pertolongan. Juga Tuhan, Engkau memberikan jaminan kepastian bahwa Engkau tidak mengizinkan melampaui kekuatan kami. Juga Engkau memberikan satu jaminan bahwa Engkau ada dan hadir memberikan solusi jalan keluar, supaya kami mampu memikul setiap beban persoalan itu dan menghadapi pencobaan ini. Dalam nama Yesus, terima kasih. Mari Tuhan berkuasa atas kehidupan umat dan orang percaya. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua, dan biarlah kuasa firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Dan apapun masalah persoalan yang dihadapi oleh semua kami, boleh dapat teratasi bersama dengan Sang Sumber, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan memberkati kami semua, berkati bangsa negeri kami Indonesia dengan seluruh pergumulan yang ada, bahkan seluruh pemulihan terjadi. Tuhan campur tangan, berkati penginjilan-penginjilan yang ada, berkati setiap pelayan-pelayan hamba Tuhan. Semua kami bersinergi bersatu padu melayani Tuhan. Kami tidak terpengaruh dengan berbagai macam bentuk ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang seolah-olah mau melemahkan iman kami dan mau menipu kami. Kami tetap punya pegangan dasar firman Tuhan. Yesuslah yang adalah firman yang hidup itu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ulurkan tangan kasih-Mu bagi saudara kami yang saat ini mengalami satu situasi di mana oleh karena daripada wabah ataupun bencana corona ini. Tuhan sembuhkan, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu dan menyembuhkan mereka semua dimanapun mereka berada. Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, dan oleh darah-Mu Yesus mereka mengalami pemulihan apapun sakit penyakitnya Tuhan. Oleh nama Yesus Tuhan, kami percaya mereka boleh mengalami kesembuhan. Apapun masalah persoalan yang sedang semua kami hadapi, dimanapun Tuhan berada, bersama Yesus kami boleh bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Yesus kami, Tuhan kami adalah Allah yang Maha Besar, Maha Kudus, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Terima kasih yang dimana Tuhan akan datang yang kedua kali. Dan terima kasih, kami percaya kamilah orang-orang umat-umat pilihan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kamilah orang-orang umat-umat orang percaya pemenang, oleh karena Tuhan Yesus telah memenangkan segala sesuatu lewat penderitaannya, lewat kesesarannya, dan setia sampai mati di atas kayu salib. Semua telah dituntaskan di sana. Terima kasih Tuhan atas semua ini. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Ini semua doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku dimanapun berada. Sampai di sini dulu kita dalam suasana doa dan renungan, dan kita akan bertemu di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Shalom.